Selamat pagi, siang, sore. Gimana di sini adalah cara gimana nanti kita bikin formulasi. Komposisi bakannya ingat ya, bentuknya dalam bentuk persen. Jadi cukup kita tuliskan angkanya aja gitu. Kemudian ini bahan baku, ini listnya ya, nanti tinggal kita masukkan aja. Terus untuk yang sel ini adalah sel untuk nilai nutrien dari bahan baku yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian komposisi ini adalah komposisi berapa persen kita gunakan nanti ketika kita bikin pakan, ya, gitu. Nah, sementara yang ada di sini ada air, protein, lipid, serat, itu adalah nilai dari berapa persen dari komposisinya. Kemudian di sini ada harga, ya, nanti harga per kilo. Ini nanti bisa browsing ya, kita nyari harganya seberapa. Kemudian total harganya ada berapa, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita harus tahu dulu nih ikan tujuannya mau ikan apa. Nah, di sini saya pengen pakai ikan patin. Kemudian ikan itu ya kebutuhan nutriennya ada kurang dari 12%, ini untuk kadar air ya. Terus kemudian ini adalah nilai dari proteinnya lebih dari 25% ya. Kemudian berikutnya adalah lemaknya, ini adalah lebih dari 5%. Kemudian ini seratnya harus kurang dari 8%. Dan yang terakhir adalah abunya harus kurang dari 12%. Ini ya kebutuhan nutrien dari ikan patin ini saya nyarinya di internet. SNI pakan ikan patin. Sehingga akhirnya muncul ini Standar Nasional Indonesia pakan buatan untuk ikan patin. Terus kemudian ini ada ya KKP ID. Nah, ini nanti pasti akan keluar nilai-nilainya ada berapa, apa aja nilainya seperti itu. Nah, nanti kalian masukkan di sini ya targetnya supaya nanti jelas tuh totalnya berapa. Berikutnya langsung kita ini aja lah ya, masukkan bahan baku. Oke, untuk menentukan bahan baku, nah ini file PDF-nya bahan baku Nutrila. Ini kemarin saya kasih itu adalah scan dari buku namanya buku NRC. Ya penerbitnya namanya NRC ya gitu. Nah itu tentang feed composition table. Jadi bahan-bahan komposisi bahan pakan ya dengan nilai proximatnya ada crude protein, fat atau lemak di sini, terus fiber ada serat kasar dan ash atau abu. Oke, nah di sini kan ada ingredientnya atau bahan pakannya banyak sekali jenisnya. Nanti ini bebas ya, kalian pilih apapun ya, sesuai dengan keinginan kalian. Intinya selama nanti sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan dari ikannya itu. Kalau saya targetnya tadi ikan patin ya, berarti saya harus sesuaikan dengan kebutuhan nutrien dari ikan patin itu sendiri, seperti itu ya. Silakan dipilih pengennya kalian ya, yang mana serah. Terus sini ada gelatin, ada kelp meal atau tepung rumput laut ya istilahnya, itu bebas ya, mau sesuai dengan kebutuhan dari nutrien ikannya ya. Ikannya bebas, kalian mau pakai ikan kayak ikan saya, mungkin ikan patin boleh, mau ikan nila bisa, ikan gurame bisa, atau ikan hias mungkin bisa juga gitu ya. Tuh, tapi kalau misalnya nanti kalian nggak nemu misalnya ikan hiasnya atau mungkin ikan konsumsi ya, coba samakan aja yang kiranya dia secara bentuk tubuh tuh sama ya dengan ikan yang sudah ada kebutuhan nutriennya. Misalnya kalau kalian pengen bikin pakan untuk ikan betutu, nah dia kan ikan betutu ini kan dia bentuknya mirip sama ikan gabus, ya udah samain aja dengan kebutuhan nutrien dari ikan gabus begitu. Kalau misalnya kalian pengen bikin pakan dari untuk ikan lohan, nah ikan lohan itu kan dia bentuknya kayak ikan nila, ya udah samain aja nutriennya, karena memang pada dasarnya mereka yang bentuk tubuhnya sama atau biasanya ya sebagian besar itu marganya atau keluarganya atau familinya itu hampir sama ya. Nah, kalau familinya sama otomatis ada kemungkinan kebutuhan nutriennya pun juga sama dan metabolismenya pun juga sama. Nah, di sini fish meal-nya oke, ini 92% adalah dry matter atau bahan keringnya. Nah, terus kemudian 65,4 ini adalah proteinnya, langsung kita masukkan aja. Kita udah dapet nih data protein, lipid, serat kasar, kemudian dan abunya. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapa nilai airnya? Nah, total bahan pakan ya atau sekitar 100% ya. Jadi komposisi totalnya itu ya. Kalau kita mau nyari nilai air dengan kita diketahui dry matter dan juga total bahan pakan, maka dry matternya tadi ada 92 ya. Uncoffee ini ya 92, maka rumusnya menjadi sama dengan 100% untuk bahan utamanya, berarti dikurangi kan ya, pasti dikurangi dari
total dry matter-nya atau 92%, sehingga menghasilkan nilai 8% untuk airnya. Dari sini pasti paham lah ya. Ya, oke, sip. Kita lanjut. Setelah itu, kita akan mengisi NFE atau nilai dari karbohidrat atau BETN. Nah, gimana cara kita mengisi BETN? Berarti sama dengan 100 atau total bahannya dikurangi air ditambah protein ditambah lipid ditambah serat ditambah abu, kurung tutup, sehingga menghasilkan nilai 3,7%. Oke deh, kalau nanti kalian udah milih dan udah keisi semua, nah ini contoh yang saya kasih ya. Berikutnya adalah kita sekarang, ini menurut saya ini udah cukup ya untuk bahan utamanya. Nah berikutnya adalah pengisian dari bahan-bahan mikro ya, bahan-bahan mikronutrien nih. Nah bahan-bahan mikronutrien ini terserah kalian. Tapi kalau dari pilihan saya menjadi ini dia. Nah, berikutnya kita ngisi yang namanya komposisi untuk bahan utamanya. Kalau kita sudah ngisi bahan-bahan mikronutriennya nih ya, yang kecil-kecil ini, nah selanjutnya kita akan ngisi komposisinya. Oke. Taruhlah di sini misalnya kita taruh aja komposisinya 10% misalnya ya di sini, kemudian di sini juga taruh aja 10. Terus aja dulu 10 ya kan? Terus di sini juga 10 aja dulu. Nah, kemudian di sini 10 juga gitu. Nah, sehingga totalnya menjadi disum ya. Disum, terus kita drag sampai ke bawah. Nah, masih 52,4. Oke. Kalau masih 54, stay aja di situ. Kita isi ini dulu ya, teman-teman, gitu. Cara ngisinya ya, kadar air, protein, lipid, serat dan abu ini adalah kadar yang ada di dalam komposisinya ini, atau komposisi bahan yang akan kita gunakan untuk pakannya ya, gitu, untuk pembuatan pakan gitu. Nah, berapa kadar air yang kita pakai untuk pakannya? Maka yang ada pada bahan baku fish meal ini atau tepung ikan. Maka rumusnya sama dengan ini ya, per 100 karena dia dalam bentuk persen, jadi kita bikin per 100, kemudian dikali airnya ini ya sebesar 8. Sehingga ketemu nilainya 0,8. Kita drag sampai ke bawah sehingga nanti keluar nilainya segini ya. Tuh. Berikutnya adalah kita total, kita sum dari atas ke bawah. Nah, sehingga nilainya keluar 4,1 ya. Ternyata kurang dari 12%. Aman ya, teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kita akan ngisi harganya atau harga dari bahannya tuh berapa tuh ya kira-kira tuh. Nah itu dari hasil kita browsing ya. Oke, jadi ini adalah nilai yang saya masukkan ya. Jadi saya juga browsing nyari-nyari, terus harganya tuh segini nih. Total harganya berarti bisa kita hitung berdasarkan dari komposisinya yang dipakai. Jadi komposisinya kalau misalnya fish meal ya, harga per kilonya kan 20.000, berarti sama dengan komposisinya berapa? Di sini ada 10%, kita pakai tulisan 10 di sini per 100, jangan lupa ya. Karena dia persen, maka dia per 100 dikali harganya per kilo. Sehingga akan keluar nilainya 2.000. Nah, sehingga harganya cuma 7.000. Permasalahannya adalah, nah ini nih. Komposisinya nggak sampai 100%, kemudian proteinnya masih kecil, dan lipidnya masih kecil. Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita harus nambah komposisinya. Intinya, supaya kita itu dapat memenuhi kebutuhan atau target ya dari ikan yang kita tuju ya, atau yang mau kita kasih pakan seperti itu. Terus juga bisa kita modifikasi, misalnya ditambahin ya bahan-bahan itu atau dikurangin gitu. Atau tipsnya ya, pastikan bahan yang memiliki nilai protein dan lemak itu udah fix segitu. Nah, itu jangan diubah-ubah lagi. Ya gitu. Misalnya kalau di situ tepung ikannya kamu fix 10%, ya udah 10% aja taruh di situ. Jangan diubah-ubah lagi kayak gitu. Nah, nanti sisanya, bahan-bahan sisanya silakan untuk di-mix sampai dia nanti pas 100%, kemudian juga sesuai dengan target atau kebutuhan dari ikan itu sendiri, kayak gitu. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini udah 100% ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Pokoknya terima kasih ya teman-teman semua. Bye!